Bab 35 Mengembalikan uang. Arani dengan cepat melihat ke belakang Eliana. Benar saja, labelnya masih tergantung di sana. Memalukan. Setelah berpura-pura menjadi anak orang kaya dan menikahi David, seleramu jadi tinggi ya. Membeli pakaian mahal, sepatu mahal, apa uangmu cukup untuk membeli semua itu? Tanya Isabel penuh penghinaan. Ia berjalan ke depan Eliana. Ups, aku lupa. Isabel menutup mulutnya sendiri. Kau memperalat David untuk mendapatkan uang $1 juta. Aku lupa tentang hal itu. Dengan uang sebanyak itu, tentu saja kau bisa membeli pakaian mahal. Hei, jaga ucapanmu, teriak Rosiana, tidak tahan. Ia berjalan menghampiri Isabel. Aku dengar kau kabur dari pernikahan dan ayahmu berlutut di depan El, memohon untuk menggantikanmu menikah. Jika El tidak bersedia, keluarga kalian akan tamat. Rosiana bisa menebak dari cara wanita itu berbicara bahwa dia adalah Isabel, wanita yang Eliana ceritakan kemarin. Lebih hina mana keluargamu dengan El, Hanya demi ingin tetap menjadi orang kaya, ayahmu rela membohongi semua orang. Dia merendahkan diri, berlutut di depan seorang pelayan seperti El agar keluarganya tidak jatuh miskin. Hahaha, demi uang, orang tuamu bahkan rela menjadi guguk. Balas Rosiana dengan tajam. Itu membuat Isabel yang mendengarnya merasa terhina. Apa kau bilang? Kau samakan orang tuaku dengan guguk? Kampret, kalian orang miskin tidak tahu diri, teriak Isabel, tidak terima dengan penghinaan Rosiana. Ia bersiap menyerang Rosiana. Hentikan! Tiba-tiba David berteriak dan menghampiri mereka bertiga. Ia melihat Eliana sekilas, lalu menarik tangan Isabel agar menjauh dari mereka. Ayo kita kembali ke dalam. Orang tuamu pasti sedang menunggu kita. Ya, tadi mereka memang sedang makan di restoran yang ada di lantai paling atas. Namun, entah mengapa, David ingin turun ke lantai 4 dan ingin berjalan-jalan. Melihat David pergi, Isabel segera mengejar dan ikut dengan pria itu hingga mereka pergi ke toilet bersama. Padahal mereka berdua tidak ada yang mau buang air kecil. Dan benar saja, di toilet tersebut ada seorang wanita yang sudah David lihat sejak tadi di dalam mall. Ia tidak salah mengenali orang. Itu sungguh Eliana. Semalam, wanita itu tidak pulang ke rumah. Bahkan, tidak pula membawa ponselnya. David sedikit kecewa dengan hal tersebut. Tunggu, David. Isabel melepaskan diri dari genggaman tangan pria itu. Aku belum selesai. Wanita miskin ini sudah menghina orang tuaku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ucap Isabel dengan mata tertuju pada Rosiana. Ia pun berjalan menghampiri Rosiana lagi. Hei miskin, apa kau adiknya pelayan El? Isabel menatap Rosiana dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya terlihat meremehkan. Dari tinggi badan Rosiana, yang sedikit lebih pendek dari Eliana, Isabel bisa menebak bahwa mereka berdua adalah adik kakak, dan Eliana adalah kakaknya. Wajah mereka pun sangat mirip, sama-sama cantik. Apa pedulimu tentang aku? Mau kakak ataupun adik, itu sama sekali tidak ada urusannya denganmu. Sergah Rosiana tidak mau kalah.
Eliana yang melihat keributan itu hanya terdiam sambil mengepalkan tinjunya. Sama sekali tidak ingin berbicara. Ya jelas ada, balas Isabel penuh keyakinan. Apa? Jika kau adalah saudara pelayan Eli, kau harus membantunya untuk mengembalikan uang $1 juta milik orang tuaku. Ucapannya sungguh tidak tahu malu. Kau sudah menghina orang tuaku. Rasanya tidak pantas jika Eli masih menerima uang itu dan memakainya. Tambah Isabel penuh kepuasan. Apa? Mengembalikan uang? Rosiana cukup kaget mendengarnya. Setelah apa yang adiknya lakukan, mereka ingin menarik uang itu kembali. Dasar manusia serakah. Rosiana segera membenahi emosinya. Ia tidak ingin terlihat buruk di depan Isabel dan David. Baik, mana nomor rekening orang tuamu? Aku sebagai kakaknya El akan bertanggung jawab mengembalikan uang kalian. Isabel tersenyum mengejek mendengar jawaban dari Rosiana. Kau punya uang dari mana, miskin? Apa kau akan menjual diri dulu, lalu meminta bayaran $1 juta untuk mengganti uang orang tuaku, ha? Wanita ini sungguh berani, gumam Arani sambil mengeratkan gigi. Ia pun tidak tahan, segera menyimpan tas belanjaannya di lantai, lalu mendekati Isabel dan bersiap adu jotos dengannya. Coba kau ulangi kata-katamu sekali lagi, tanya Arani pada Isabel dari jarak yang sangat dekat. Bahkan, kepala Arani sebentar lagi akan menyundul wajah angkuh Isabel. Apa kau pikir keluargamu lebih hebat dari keluarga Eliana? Tanyanya dengan tatapan tajam. Jika dibandingkan dengan keluargamu, keluarga Eliana jauh lebih baik dalam segala hal. Arani menatap penampilan Isabel dari ujung kaki hingga ujung kepala. Senyumnya terlihat penuh sibiran. Apa kau tahu siapa keluarga Eliana di Kota Layang? Jika tidak tahu, coba cari di internet. Keluarga Yuanlu. Eliana segera menutup mulut Arani dengan satu tangan. Tidak membiarkan wanita itu mengungkap identitas asli dirinya. Sudahlah, ayo. Tidak ada gunanya kita meladeni dia di sini. Eliana segera menarik Arani agar menjauh. Ia mengambil pakaian dari lantai, lalu mengambil tas belanjaannya juga. Tidak, Eliana, tunggu dulu. Aku belum selesai dengan rubah itu. Ucap Arani masih ingin menghampiri Isabel. Tapi Eliana tidak membiarkannya. Ia menarik Arani keluar dari sana. Melihat wanita itu pergi, David segera berjalan dan berniat mengejarnya. Tapi ucapan Rosiana pada Isabel membuatnya segera menghentikan langkah. Keluargamu juga menjual dirimu, kan? Demi uang juga. Rela menikahkan anak gadis mereka demi perekonomian keluarga. Bahkan rela menikahkan anak orang lain demi mencapai tujuan hidup kalian. Sungguh hina. Ucap Rosiana masih sama angkuhnya dengan Isabel. Aku tidak perlu menjual diri sepertimu untuk mendapatkan uang. Detik ini juga aku bisa mengembalikan uang kalian. Hanya $1 juta kan? Itu uang kecil. Kau, orang miskin ini sungguh berani. Isabel terdiam mendengar semua ucapan wanita di depannya. Tidak bisa menjawab karena semua itu memang benar. Cepat, mana nomor rekening orang tuamu? Aku akan segera mengembalikan uang itu berikut dengan bunganya. Isabel menarik napas panjang
lalu berkata, "Baiklah, kirim saja ke rekeningku. Nanti aku akan mengembalikannya pada ayah." "Cepat, mana?" Rosyana tidak sabar. Ia sudah mengambil ponselnya dari dalam tas, bersiap mentransfer uang melalui aplikasi bank di ponsel. Isabel segera menyebutkan deretan angka pada Rosyana. Tidak lama, uang sudah masuk ke rekening Isabel. "Sudah, El sudah mengembalikan uang $1 juta milik keluargamu. Dan sekarang, giliran keluargamu yang mengembalikan semua kerugian El," ucap Rosyana penuh peringatan. Ia mendongak, menatap David dengan tajam. "Dan kau juga harus mengembalikan semua yang telah kau ambil dari El. Jika tidak..." Rosyana menatap keduanya silih berganti. "Kami akan mengambilnya sendiri. Jika itu sudah terjadi, kalian tidak bisa menyesal lagi." Setelah mengatakannya, Rosyana segera pergi meninggalkan Isabel dan juga David di sana. Dirinya puas melihat reaksi terkejut dari dua orang itu. Apalagi David. Pria itu terdiam, seolah sedang memikirkan hal apa yang telah dia ambil dari Eliana dan harus segera mengembalikan semuanya. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.